Jangan khawatir, ASI bakal terbang. Bandar ini sudah masuk. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai dari saham Asia yang dimintai kabar kami untuk kita ulas sejauh lebih lengkap lagi. Ya, tonton video kali ini balik-baik agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Nah, saham ASI ini tenang saja Bapak Ibu, yang nyangkut ya di saham ASI ini nanti bakalan diterbangkan kok ya. Seperti itu. Dan topik berita kali ini itu, topik video kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini dari investor.id bahwa saham Astra ASI menguat, sempat bahas akuisisi. Maksudnya itu apa sih Pak Firman? Jadi ASI ini atau Astra International Tbk ini tuh dia akan mengakuisisi perusahaan lain ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa Pak Firman bandarnya yang sudah persiapan untuk masuk di saham ASI ini? Karena satu sisi kalau misalkan saham ASI ini itu terbang itu harus ada yang masuk dahulu. Nah, di sini ya saya sudah ungkap bahwa AK terus ada RX dan juga AK ini adalah sebuah broker ya atau aset manajemen ya, yang mana mereka itu sebagai driver ya atau wadah bagi para investor khususnya untuk mengelola dana investasi mereka. Ini ada RX dan AK sudah masuk tanggal 15 kemarin. Nah, kira-kira dalam 1 bulan itu siapa yang masuk? Oh, ternyata AK lagi ini masih masuk Bapak Ibu ya. Dalam 1 bulan, dan kalau kita lihat ya, 3 bulan ini, AK lagi. Jadi AK ini adalah salah satu sekuritas ya, sekuritas asing Bapak Ibu ya. Ini AK sudah masuk, BB juga masuk, CC juga masuk. Ini ya, kalau kita lihat selama 3 bulan AK ini itu masuk, jadi nampung barang para retail ya, nampung barang para retail yang mana mereka itu khawatir ya, khawatir wah saham ASI ini itu bakal jeblok lagi ya. Siapa yang buang barang Pak Firman ya? Ini ada JP Morgan ya, YU, RXZP. Nah, kalau kita cek mengenai dari saham ASI ini dilihat ya, ini saya tadi belum membongkar berapa asingnya loh. Nah, ini asingnya itu sudah mulai akumulasi, sudah mulai masuk bandarnya ini ya. Sejak tanggal berapa Pak Firman? Tanggal 26 Juli ya, dia masuk sekitar 172 miliar per harinya. Terus sampai tanggal 12. Terus 3 hari ini mereka jualan sedikit aja ya, seperti itu. Nah, apa yang mendasari asing itu masuk sih Pak Firman mengenai dari saham ASI ini? Padahal satu sisi saham ASI ini itu dikatakan influencer lain, berita-berita lain bahwa saham ASI ini itu jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk ya. Itu yang membuat psikologis Bapak Ibu itu ketakutan, akhirnya itu ya di cut loss. Nah, alasan mengapa alumni kami itu mereka punya mental ya, yang masuk di kelas akademi kami itu mereka punya mentalnya dari mana Pak Firman ya, mereka tak kasih tahu mengenai literasi ya, alat-alat yang dipakai untuk deteksi bandar-bandarnya ini sudah masuk enggak. Karena satu sisi kalau harga turun itu pasti ada yang punya kepentingan, karena untuk di pasar modal ini adalah industri kapitalis, jadi semua itu punya kepentingan masing-masing ya, kayak gitu.
Nah, makanya mereka itu minta pada saya, Pak Firman, tolong bikinkan kelas kami yang pemula ini yang usianya 30 tahun ke atas itu biar mudeng ngerti ya di pasar modal. Seperti itu. Ini ya nomornya sudah saya cantumkan di bawah situ. Kalau kalian itu pengen masuk silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, bagi yang pengen belajar aja. Seperti itu. Lanjut lagi. Terus apa yang mendasari bahwa asing itu masuk, Pak Firman? Ya, dan ini nantinya bakalan terbang loh. Ini loh. Ya, ini laporan keuangannya ya, bahwa ASI itu mereka stabil membukukan laporan keuangan keuntungan yang stabil ya, yang tadinya itu 8,8 triliun, 18,1 triliun, 17,4 triliun, dan ini 15,8 triliun. Jadi ini masih sok dikit. Tapi satu sisi asing ini itu membukukan laporan keuangan. Nah, di sini bahwa saham asing itu murah, PBV-nya 0,9. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, price equity ratio-nya baru 5 kali. Jadi untuk saham asing ini tuh masih ada potensi untuk diterbangkan nantinya. Ya, kayak gitu. Ini. Dan juga bahwa ASI ini tuh masuk di indeks LQ45 serta indeks saham Sahara Indonesia. Yang mana bahwa saham ASI ini tuh direkomendasikan kepada investor kakap. Ya. Loh, kenapa kok kakap, Pak Firman? Karena kalau kita rekomendasikan kepada investor kakap yang asetnya gede-gede itu, mereka untuk dagang harian saja di saham ASI ini ya minimal dapat 1 sampai 5 M itu mudah. Apa dasarnya, Pak Firman? Ya karena satu sisi valuasi di saham ASI ini tuh sangat tinggi, sekitar 227 miliar. Ya, gitu. Jadi untuk saham ASI ini tuh cocok untuk swing, invest, dan juga untuk trading. Itu dasarnya. Terus secara fundamentalnya lagi Pak Firman, bahwa saham ASI itu ada apa lagi ya? Ini ya, kita bisa deteksi lagi ya Bapak Ibu ya. ASI. Nah, ini ya. Ini perusahaan ASI itu dia, sorry, ASI TBK ini dia perusahaannya apa saja sih Pak Firman? Kalau pengen saya tahu. Nah, di sini dari berapa saham ya garapan ASI ini, banyak sekali dia yang menguasai perusahaan yang ada di Indonesia. Sektor bisnisnya itu kayak gurita. Ya, ini ada Brahma Sastra, Astra Agro, Astra Auto, Astra Digital, ya. Ini ya Astra Tol Nusantara, Astra Tol Asuransi, ya asuransi jiwa Astra, ya bukan Jiwasraya ya. Ini banyak sekali. Ya, terus ada PT United Tractor Tbk. Ya, ini banyak sekali. Ya kayak gitu. Dan juga mengenai dari saham ASI ini, dia dalam 1 tahun bagi dividen 2 kali. Di bulan apa Pak Firman? Di bulan Oktober dan juga Mei. Konsisten. Nah, makanya asing itu ketika turun ini ya justru mereka serok ya, serok borong ya, nantinya bahwa saham ASI ini itu bakalan naik. Ya, kalau misalkan loss Pak Firman, nggak perlu khawatir, nggak usah di cut loss saja. Kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi. Ya, nah inilah mindset yang ada pada investor pemula. Mereka itu nggak ngerti, cuman ikut-ikutan saja, ikut influencer, ada berita kayak gini panik, turun, bingung. Ya, makanya nih ya, ada 14 subscriber kami itu menuntut saya, Pak Firman tolong bikinkan kelas. Ya, kalau saya nonton channel Pak Firman itu secara detail,
ya dijelaskan apa dasarnya Pak Firman beli di sini, ya saya giring dulu, maksudnya ini loh sumber-sumbernya. Jadi bukan langsung tarik garis beli di sini langsung jual di sini, enggak. Jadi semua ada dasarnya, ya gitu. Ini dasarnya, ya. Siapa komisarisnya yang megang mengenai dari saham ASI ini, ya mereka orang-orang yang berpengalaman. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara fundamental bahwa saham ASI ini itu bagus. Jadi apabila saham ASI ini turun, ini bagaimana Firman? Ya zero aja, ngapain? Ngapain kalian takut? Orang kalian tujuannya adalah investasi kok. Lah ini kan turun, ada statement lain, jangan tangkap pisau jatuh. Nah, pisau jatuh yang mana? Orang perusahaannya bagus kok. Kalian tujuannya adalah untuk investasi kok. Kecuali itu kalau kalian itu untuk scalping, nggak boleh. Atau day trading itu nggak boleh. Tapi kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, yang nggak perlu cut loss. Apa itu cut loss? Ya, kalau investasi itu nggak cut loss. Jadi ya kalian ketika harganya lagi murah dan dia mulai ada membal naik ke atas, ya justru mereka justru kalian borong gitu. Terus karakter mengenai dari saham ASI itu bagaimana Pak Firman? Ya ini ya. Dia itu dulu di harga 500, sekarang ke harga 4000. Jadi kalau kalian itu invest dari saham ASI ini itu ya bakalan nanti kembali lagi naik ke harga 9000, bahkan 10000. Ya, kenapa kok 10.000 Pak Firman? Ya karena mereka itu menguasai sektor bisnis yang ada di Indonesia. Bahkan ya terkait mengenai akuisisi. Ya, ini kalian nanti bisa dibaca ini. Nah, nah ini. Jadi masih ada peluang mengenai dari saham ASI ini. Makanya kalian itu ketika dagang saham, kalau investasi di saham itu harus tahu dulu, ya. Tahu dasarnya apa Pak Firman? Risk management, money management itu diatur dulu agar psikologis kalian itu tahu Bapak Ibu semuanya. Nah kalau kalian itu nggak tahu secara dasarnya bagaimana untuk mengelola keuangan kalian, khususnya di pasar modal, ya habis kalian uangnya kalau cara kalian mindsetnya seperti itu. Habis, ya habis. Udah masuk 1 M gitu, disuruh untuk cut loss. Nggak usah cut loss, ya. Nah gitu, ini ya bandanya sudah saya ungkap. Terus laporan keuangannya sudah saya ungkap. Terus guruta bisnisnya apa saja, serta ini ya apa tadi, dia masuk di kategori apa. Nah kita ke analis teknikal ya. Secara hasilnya entry di mana Pak Firman, beli di mana, jadi seperti itu. Jadi bukan langsung datanya seperti ini, ya. Lo saya pengen yang praktis Pak Firman ya. Silahkan nonton di channel lain saja biar kalian itu ya spekulan. Ya. Kalau di channel lain itu spekulan, ya, atau enggak yang sudah profesional lah. Ini kan channel untuk para pemula yang usianya 30 tahun ke atas. Channel itu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya toh? Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya secara volumenya bahwa saham ASI ini itu menarik ya. Dia masih berada di MA20 dan juga MA5. Nah, di sini doji-dojinya itu sudah mulai muncul. Apa itu Pak Doji? Nah, masuk di kelas kami nanti saya akan jelaskan secara lebih detail lagi ya. Karena kalau satu sisi kalau kita bahas pakai alat-alat itu ya siap pertemuannya 1 sampai 2 jam ya. Tanya sama alumni kami itu. Nah, di sini bahwa saham ASI ini tuh sudah membentuk golden cross ya. Ini antara MA20 dan juga MA5. Jadi golden cross itu artinya apa? Bahwa saham ASI ini tuh bakalan terbang ya.
kayak gitu. Terbang kemana Pak Firman? Terbang ke bawah atau ke atas? Nah, itulah biasanya sentilan para netizen yang suka nyinyir. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu untuk hiburan mereka ya. Nggak apa-apa, jangan dihujat, kasihan. Mereka ngehujat saya nggak apa-apa ya, karena mereka kan nggak tahu, nggak ngerti ya, jadi ya sah-sah saja. Literasi mereka itu ya karena dapatkan dari ya para influencer ya, dan juga dari berita aja, jadi nggak secara detail ya, no problem, nggak masalah. Tapi kalau bapak ibu itu punya mindset yang bagus, tujuannya adalah positif jangka panjang, ya no problem, nggak masalah. Saya akan dampingi bapak ibu ya. Ini ya. Nah, jadi dia itu sudah mantul nih, tuh. Jadi market makernya itu sudah nampung sejak bulan ini ya, bulan Mei sampai bulan itu mereka itu fokusnya beli aja. Nah, kalau kalian itu pengen lihat secara detailnya, wah ini. Ketika asing ini apa namanya dead cross ya. Nah, ini sudah bertemu ini ada mantul. Jadi ini arahnya kemana? Ke atas. Nah, ini volumenya tebel. Jadi mereka itu ngumpulin barang kalian. Setelah sudah dikumpulin baru tinggal disentil aja. Naik ke atas. Mudah. Mudah bagi bandar itu, mudah untuk menaikkan harga saham ini. Nah, kira-kira Pak Firman, ketika saham ASI ini turun, itu siapa sih Pak Firman? Ada nggak yang mengakumulasi? Ada Bapak Ibu. Nah, di sini ya, kami sudah riset pada bulan Juni 2023 sampai 2024 bahwa saham ASI ini itu yang mereka ya ini yang mereka pungut ya, yang memungut dari saham ASI ini. Ada YP, BBSL, PD ya ini ya. Paling tertinggi itu adalah YP 1,2T dalam satu tahun ya. Cuman yang buang barang ini ya RX, KCDX, BK ya biasalah. Jadi ada yang jual, ada yang beli. Tapi kalau mindset kalian itu sudah ngerti, pingin menumbuhkan aset kalian ya, jadi nggak usah khawatir. Seperti itu. Nah, kita ke strategi ya. Oke. Nah, ini sudah menarik ini ya. Bagi kalian yang mungkin baru masuk ya atau baru join di channel ini ya, belum punya barang di saham ASI ini, silakan kalian bisa akumulasi nanti masuk di harga 4.835 dan juga di harga 4.700 serta di harga 4.630 ya. Jadi kalau untuk investasi itu ya kalian nabung ketika dia turun, masuk aja, jadi tutup mata masuk ya. Support kuatnya sama sini itu ada di harga 4.286. Pak, ada yang tanya, Pak, baiknya gimana? Apakah dicicil atau ditunggu saja Pak Firman? Nunggu. Jadi ini ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Jadi masing-masing teknik tersebut ada kelebihan juga kelemahannya. Kelemahan yang untuk dicicil itu, kalian itu ketika turun dia masuk-masuk terus kehabisan amunisi. Ya, kayak gitu. Kelemahannya. Ya, kelebihannya dari nyicil itu Pak Firman, di harga berapapun supportnya kalian itu pasti akan dapat. Ya, nantinya. Seperti itu kalau yang nyicil. Tapi kalau misalkan yang kita tunggu dulu Pak Firman di harga 4.627 dan juga di 4 atau di 4.2086. Enggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu itu disesuaikan saja. Kalau kalian itu nunggu kelebihannya, kalian akan mendapatkan yang namanya best price atau harga terbaik. Nah, tapi kelemahannya kalau kalian itu sudah nunggu tapi nggak dikasih, ya itu ya sudah nunggu lama kayak itu nggak dikasih-kasih, itu kelemahannya. Silakan nanti bapak ibu tinggal dipilih ya. Ingat ya, disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk jual atau beli di saham. Jadi keputusan menjual atau beli dari tangan kalian masing-masing. Konten ini hanya bersifat edukasi, titik. Nah,
Kalau saya sudah masuk di sini Pak Firman atau akumulasi lagi, nanti target yang terdekatnya ada di mana Pak Firman? Ya kalau kalian udah gendah gatel ya pengen jualan, nanti bisa jualan di harga 5.279 serta di harga 5.434. Dan untuk jangka panjangnya saham ASI ini bakalan ke harga 7.000. Berapa tahun Pak Firman? Kalau kita tidak beri kesimpulan bahwa saham ASI ini aja turun ya dari bulan 6 sampai maksimal di bulan 7. Jadi 1 tahun dia penurunan maka dia akan membal kembali ya. Jadi seperti ini ya. Nah, targetnya ke harga 8.000. Ini bisa naik sampai 100% kalau kalian itu nanti jual di harga 8.000. Satu sisi mereka sudah persiapan sekali ya. Dari tahun 2020 mereka masuk di saham ASI ini dan nantinya bahwa saham ASI ini tuh bakalan ke harga 9.500 serta ke 10.000. Namun yang harus kalian tempuh adalah time, waktu. Kuat nggak kalian? Ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi bagaimana Pak Firman? Kalau Pak Firman sendiri ya, saya sudah sudah siapkan yang untuk investasi jangka panjang. Ya, seperti itu. Nah, Pak Firman saya yang untuk day trading bisa nggak? Boleh. Tunggu saja di harga 4.840, nanti jual di harga 4.900 mengenai dari saham as ini. Ya, jadi kalian kalau untuk day trading itu kalian ambil keuntungan sekitar 0,9 sampai 3%. Untuk stop loss ya, kalau untuk trading day trading itu ada stop lossnya 1 sampai 3% ya. Silahkan sesuaikan trading plan kalian masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih ya atas waktunya dan mohon maaf baru sempat bahas dari saham as ini. Untuk kalian yang pengen dibahas, tulis saja komentar di bawah, spam saja nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas ya saham yang paling rame yang dimintai para subscriber kami ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang kepengen join di kelas kami kayak gini ya caranya seperti itu. Mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya kami baru bikin grup sekitar 1 tahun yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami baru saja bikin sekitar 7 bulan yang lalu ya seperti itu. Dan ini hasil kerja tim kami bahwa di bulan Juli yang lalu kita rekomendasi sekitar 45 stok ya. Yang profitnya ada 30, yang hold ada 1, stop loss 14. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet tombol gabung nih ya, seperti itu. Lalu kalian bisa pilih rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu boleh ya kalau di ini channel YouTube. Tapi kami juga ada yang lebih mudah lagi untuk cara gabungnya. Itu kalian tinggal diklik ya kelas Pak Firman ini, Bitly kelas Pak Firman, klik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Atau kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di bawah ini, itu WA pribadi saya ya, seperti itu. Jadi bukan pakai admin, jadi langsung ke saya pribadi ya, seperti itu. Nah ini, nah nantinya kalian akan masuk di link seperti ini. Ini saya akan jelaskan. Yang pertama ya, kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan yang ke-11 itu cuman 420.000 saja. Nah, kita kita hanya tampung hanya 100 orang saja dan kita kendalikan 8 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Apa Pak yang kita dapat ya? Materi ada 16 materi dan setiap setiap hari Jumat dan juga hari Rabu ya jam 19.30 waktu Indonesia Barat kalian akan masuk di kelas ya tuh, dan nanti kita bahas saham-saham yang bakalan terbang ya, seperti itu. Nah, terus ada level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa maksudnya Pak Firman? Jadi level 1, 2, 3, 4 itu adalah cuma rekomendasi saham saja dari tim kami ya, seperti itu. Dan ada pun yang level 4 itu yang per tahun ya, itu kalian dapatkan rekomendasi saham aja, tapi nggak ada materinya. Tapi kalau di sini yang ada materinya.
Terus kita juga ada yang kelas VVIP ya, pasti cuan kelas awal invest pemula itu yang kalian dapatkan materi online ya. Kalau kalian itu telat kelasnya, kalian bisa maju lagi ya, seperti itu bisa. Terus dapatkan rekomendasi 3 bulan. Nah, seperti itu. Terus juga ada kelas medium, materi online rekomendasi 1 tahun ya, dan juga ada live trabar sekitar 3 bulan ya. Kalian bisa masuk di sini. Terus ada pasukan kelas pro investor pemula, itu kalian akan dapatkan live trabar. Nah, ini yang unlimited ya, online. Nah, Pak Firman, ada nggak yang offline? Kami juga ada offline ya. Jadi ke tempat kalian juga, kalian itu dari Jawa Timur, terus Jogja, Jakarta, terus luar pulau ya, dari Makassar, Pontianak, ya itu bisa kami ke sana. Ini juga apa namanya? Kita datang ke tempat kalian ya, seperti tinggal nanti janjiannya kapan, nanti kita sama tim persiapkan ke situ. Nah, terus ini yang kelas privat khusus offline ya, ke tempat kalian. Ya, ini ada materi offline, live trading bareng tiap hari unlimited, dan juga dibimbing bagaimana Pak Firman cara kelola keuangan yang sehari dapat 10 juta, 100 juta, atau dapat 1 miliar ya, seperti itu. Kita juga bikin kelas yang seperti itu ya, atas dasar apa? Jadi investor kami itu berbagai macam ya pengennya, dan juga dibimbing ya bagaimana cara kembangin asetnya. Kita juga bikin kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa pilih yang di level mana ya, seperti itu. Nanti kita akan bimbing untuk kalian ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan ingat ya, kelas ini tuh bagi para pemula, yang profesional nggak usah masuk, dan juga bagi yang mampu ya, serta kepengen kalian itu tahu dunia investasi pasar saham itu isinya apa saja sih Pak Firman, biar saya itu setidaknya tahu dulu ya. Ingat, dari Pak, saran saya kalian bisa masuk saja, daripada kalian itu nanti cut loss ya, dan kalian itu nggak pernah untung di pasar saham ya. Padahal pasar saham itu mudah kok, alat-alatnya ada ya. Cuman mindsetnya investor pemula itu, wah saya lebih baik otodidak yang murah. Saya dulu juga demikian, yang murah kayak gitu kan, maksudnya nggak masuk di kelas-kelas. Apa yang terjadi ya, biaya riset atau biaya latihan saya, ikuti A, ikuti B, ikuti C, justru yang ada bonjol semua. Itu sekolah saya justru lebih mahal ya. Mahalnya di situ karena sering gagal ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ya mudah untuk melakukannya. Mau cuman sehari mau minta berapa itu bisa kok, seperti itu. Berarti Bapak Ibu, dari saya terima kasih ya. Kita akan bahas saham yang lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat pagi ya Bapak Ibu, semoga cuan konsisten.